Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita ada kesempatan untuk kajian tafsir Al-Qur'an nggih. Insya Allah ini akan rutin tiap minggu pada hari Kamis malam Jumat dibersamai sama Pak Lukman dari PAI UII. Nah, hari ini itu kita pembahasannya terkait kan kita di zaman sekarang ini ya, apalagi yang usianya itu udah mulai menuju ke dewasa, terus pastilah kita sebagai anak muda itu pasti sering ngalamin yang namanya sedih, yang namanya depresi atau yang namanya galau, itu pasti kita ngalamin itulah ya. Nah, gimana sih bagaimana cara menanggapi itu semua itu jawabannya itu ada di Al-Qur'an ya. Jadi dengan judul ini Sedih dan Galau, temukan cinta, kasih dan sayang dalam Al-Qur'an. Nah, kita bisa langsung ke narasumber kita yang udah ada di depan sini dengan Pak Lukman. Gimana Pak Lukman? Monggo. Terima kasih Mas Lintang. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Karunia kita masih hidup, masih bisa bernafas dengan baik. Sekitar tidak ada 100 meter ini di samping kita itu ada pemakaman. Barusan saja pemakamannya itu pemakaman orang kena COVID dari desa sebelah. Jadi ada orang kena COVID lalu kemudian meninggal dan dimakamkan di makam dekat tempat kami ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kesehatan kepada kita. Sungguh kesehatan itu sangat berharga. Dan itu akan terasa kalau kita betul-betul merasakannya, tidak hanya sambil lalu. Oke, berikutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang penuh cinta, Nabi yang penuh kasih, Nabi yang penuh sayang kepada umatnya. Sampai-sampai diceritakan dalam satu cerita yang terkenal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya itu mengatakan kepada malaikat Israel, wahai Israel, kalau memang akhir hidup itu sakit seperti ini, gimana kalau sakit itu aku tanggung semua, sakitnya umatku itu aku tanggung semua. Itu kan berarti sangat kasih sayang Nabi kita kepada kita. Hanya seringkali kita tidak merasakannya. Pak, ketemu aja kok nggak pernah bagaimana mau merasakannya. Apakah setiap kita merasakan sesuatu harus ketemu? Tidak. Contoh kita itu merasakan cahaya matahari, itu tidak ketemu matahari malah kita terbakar. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah tentang kalau terjadi kesedihan, kegalauan di dalam setiap pribadi diri kita, itu kita mencari penyelesaiannya di mana. Sesungguhnya penyelesaian apapun masalah kehidupan kita itu ada di Al-Qur'an. Kalau mau mencari ya pasti akan kita dapatkan jawaban-jawaban di Al-Qur'an. Mengapa orang itu bisa sedih, bisa galau, resah, gelisah? Ya karena inti ujungnya itu karena keinginannya tidak terpenuhi. Semakin banyak seseorang itu mempunyai keinginan, maka akan semakin banyak juga kekecewaannya, kegalauannya, kesedihannya. Semakin banyak seperti itu. Tetapi kalau keinginan-keinginan itu bisa dikendalikan, pasti nanti akan bisa mengenyam yang namanya mencicipi kebahagiaan yang abadi. Nah, tema kita cinta, kasih, dan sayang di dalam Al-Qur'an.
Di dalam Al-Quran itu saudara-saudari, sebetulnya kata cinta itu ada cinta yang ditaruh di bawah sekali oleh Allah, tapi ada cinta ditaruh oleh Allah di atas. Jadi grade cinta itu ada yang rendah, ada yang tinggi, bahkan ada yang salah. Yang rendah itu, yang rendah walaupun sah, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ini ada di surat Ali Imran ayat 14. Di situ Allah Subhanahu wa taala dengan tegas bahwa manusia itu dihiasi oleh Allah, dihiasi rasa cinta, cinta kepada lawan jenis, cinta kepada harta benda, bahkan cinta kepada kendaraan. Ini adalah sebuah grade di mana cinta yang rendah tetapi diizinkan, kan begitu. Berarti orang itu cinta mobil boleh, cinta istri harus, cinta suami harus, cinta calon istri, cinta calon suami harus ya Mas Bintang ya. Tetapi kalau cinta itu dasarnya kesenangan hanya karena bahwa itu lawan jenis yang memikat, kendaraan yang memikat, harta benda emas yang memikat, perak yang memikat, itu adalah grade-nya rendah. Nah, grade yang teratas itu Allah berfirman begini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ila akhirih wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhirih. Itu grade-nya yang tinggi. Jadi kalau kita itu mengatakan saya cinta Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni. Artinya cinta itu oleh Allah di dalam Al-Quran di satu sisi ditaruh di grade yang rendah, ada yang grade sangat tinggi. Nah, pada malam hari ini kita hanya membahas yang grade rendah saja. Karena apa? Kalau yang tinggi itu jelas tidak ada resah dan gelisah dan galau. Kalau orang mengatakan saya cinta Allah, itu apa-apa tidak membuat resah, tidak membuat gelisah. Bahkan cobaan itu bisa rasanya membahagiakan. Mohon maaf, ada sebuah lagu yang sangat terkenal. Yang dulu itu yang apa? Ada tahi rasa coklat. Itu ada. Sering saya ceritakan, kalau kaki kita itu diinjek oleh orang yang tidak kita suka, kita marah. Tetapi coba kalau yang injek itu orang yang kita cintai, injek lagi dong, kan begitu. Nah, itu ini akan kita bahas ya, kita bahas. Tetapi kalau cinta kepada Allah itu sudah tidak ada resah, tidak ada gelisah. Bahkan yang saya sebutkan tadi, cobaan-cobaan oleh Allah itu adalah sebuah kebahagiaan. Saya diperhatikan oleh Allah. Itu mereka-mereka yang cinta kepada Allah. Nah, bagaimana cinta, kasih, dan sayang yang grade rendah, sebagaimana saya sebutkan di surat Ali Imran ayat 14 tadi itu. Kita kan masih kelasnya lebih banyak itu. Kita sedih karena orang yang kita taksir ya Pak bahasanya. Taksiri Pak. Suka. Kita lihat-lihat tidak membalas taksiran kita, itu kita sedih, itu kita resah atau gelisah. Apalagi kalau sudah ditolak gitu, nembak ya istilahnya ya. Nembak. Zaman sekarang nembak ya. Nembak itu ya kalau nggak diterima kita resah dan gelisah. Nah, maka
Kalau hanya berdasarkan itu, kesukaan-kesukaan seperti itu, maka grade cinta kita masih rendah, tetapi diperbolehkan. Nah, grade ini bisa meningkat sedikit kalau di akhir ayat 14 surat Ali Imran tadi, bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Nah, kalau contoh realnya itu zaman sekarang orang sering mengatakan hijrah. Mengapa hijrah? Kan calon istri saya muslim, calon istri saya berjilbab, orang yang solehah, saya harus memperbaiki diri dong. Jangan-jangan memperbaiki diri, kata-kata memperbaiki diri di situ dasarnya adalah sebuah keinginan memikat dari calon kita itu. Nah, itu berbeda. Tapi itu boleh enggak? Boleh. Dan apakah itu bagus? Bisa menjadi lebih bagus lagi. Karena orang itu kadang-kala harus dipaksa oleh keadaan untuk menjadi lebih baik. Orang itu bisa dipancing menjadi lebih baik dengan cara diantaranya adalah terpancing oleh keinginan-keinginannya itu. Makanya Al-Quran itu disebut basyira wa nadhira, kabar gembira dan juga kabar takut. Anak-anak kita kasih hadiah, yuk belajar sholat kita kasih hadiah. Sama, Allah kalau berhendak meningkatkan kualitas kecintaan kita, bisa jadi kita pada awalnya disuguhi sebuah kecintaan-kecintaan dengan lawan jenis, dengan harta benda, tapi tanpa terasa itu bisa meningkatkan kualitas diri kita. Tetapi harus ada kemauan untuk meningkatkan diri itu, kan? Gitu, Tang. Oke, ngapain ya Pak? Oke. Oke, jadi tadi udah terima kasih Pak Lukman atas penyampaian materinya yang sudah begitu jelas. Tadi sedikit menyimpulkan beberapa yang sudah disampaikan sama Pak Lukman. Jadi dalam Al-Quran itu disebutkan ada grade-grade cinta, grade-grade rasa cinta yang Allah kasih kepada hambanya. Dari yang paling atas cinta Allah itu disuruh untuk orang yang mencintai Allah itu mengikuti Nabi, mengikuti cara-cara Nabi untuk mencintai gitu. Terus yang paling bawah itu ya cinta-cinta kita terhadap sesama makhluknya atau enggak ya terhadap barang-barang lah, kayak kita dijelaskan seperti kita cinta sama mobil atau dengan cinta sesama jenis, selawan jenis. Terus cinta-cinta sama yang lainnya gitu. Ada juga cinta yang salah ya pada Al-Quran itu Pak. Terus tadi tuh perlu diingatkan lagi kalau sebenarnya tuh rasa, kan tadi judulnya itu sedih dan galau gitu kan. Itu sebenarnya sedih dan galau itu muncul karena apa sih? Kerasan itu tadi ya karena keinginan itu tidak terpenuhi. Karena ada banyak keinginan, apalagi kalau semakin banyak keinginan itu semakin rasa sedih itu makin banyak kan ya Pak. Nah, itu sedikit yang bisa disimpulkan. Terus ini ada pertanyaan nih Pak dari saya pribadi nih Pak. Terus tadi kan dijelaskan bahwa cinta yang paling rendah itu dibolehkan ya Pak. Dibolehkan karena tadi cinta sama lawan jenis atau cinta sama barang atau sama yang lainnya yang berbau dengan dunia gitu. Nah, itu batasannya itu gimana sih Pak kita dibolehkan cinta terhadap itu yang sudah disebutkan tadi? Apa aja yang dibolehkan atau batasan tidak dibolehkan, atau cirinya itu seperti apa sih Pak? Cinta yang berlebihan atau gimana Pak? Oke, jadi kalau kita itu mencintai lawan jenis kita gitu ya, kita mau cari calon istri, mau cari calon suami, kita ya jomblo-jomblo kan begitu ya. Nah, apakah yang dibolehkan dan yang tidak gitu loh? Cinta-cinta seperti itu apa? Ya tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kan ada cinta ditolak dukun bertindak. Lah itu tidak diperbolehkan. Kita sudah membuat satu proses yang itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dukun bertindak, lalu orang itu dibuat seperti sihir itu, sehingga tanpa kesadaran penuh akhirnya orang itu bisa mencintai seseorang yang sebetulnya tidak diinginkan.
Nah, begitu juga kalau kita mencintai tadi di surat Ali Imran ayat 14 itu disebutkan kita juga bisa mencintai harta, kendaraan kita. Nah, lihat saja proses maupun pemanfaatannya. Kalau prosesnya salah, pemanfaatannya salah, maka itu tidak diizinkan. Ya, selama prosesnya itu jalan yang halal, dimanfaatkan untuk yang halal, berarti itu masih diperbolehkan. Nah, bagaimana untuk menyambung satu rasa cinta kita kepada lawan jenis umpamanya? Proses-prosesnya mungkin lebih canggih anak zaman sekarang, tetapi saya akan tunjukkan bahwa di beberapa ayat, pasnya saya lupa, Allah itu sangat menganjurkan kita untuk bersilaturahim, untuk membangun hubungan interaksi sosial yang baik. Lalu silaturahim dengan kerabat. Banyak kok orang-orang yang mendapatkan jodohnya itu karena silaturahim seperti itu. Silaturahmi dengan satu orang tertentu, wah, anakmu kayak, atau anakmu dulu itu umur berapa. Nah, itu dari hubungan-hubungan seperti itu, relasi kita yang banyak, tapi bukan relasi yang tidak diizinkan. Nah, memang kadang cinta itu perlu sedikit bantuan, ya kan? Ya, mungkin Lintang tidak, tapi saya ya, gitu kan. Saya bantuan gitu. Saya mendapatkan istri itu karena saya memang betul-betul meminta. Saya mungkin seperti orang tradisional ya, meminta ke kiai gitu kan. Kiai, saya pingin nikah. Nah, dan akhirnya alhamdulillah dapat. Alhamdulillah, dan saya istikharoi, saya minta pertimbangan, minta petunjuk kepada Allah, dan yang menjadi istri saya sekarang itu hasil istikharah dan juga hasil silaturahmi kepada Pak Yai, kan begitu. Itu namanya sedikit bantuan. Cinta itu kadang-kadang membutuhkan sedikit bantuan. Orang sekarang itu bahasanya nggak enak, mak comblang katanya ya. Makelar cinta. Nah, tetapi itu memang diperlukan. Jadi tidak usah sungkan untuk membutuhkan bantuan orang lain untuk bagaimana caranya. Kok terkesan kuno gitu loh. Nah, kalau memang kuno dibutuhkan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bahkan sekarang ini banyak dalam tanda kutip organizer untuk perjodohan itu. Biro jodoh. Nah, kalau zaman dulu biro jodoh itu ada di koran-koran, itu ada biro jodoh ya. Tapi sekarang itu sudah canggih, dan itu insya Allah orang-orang itu juga akan mendapatkan satu pahala tersendiri untuk mengorganisir perjodohan-perjodohan seperti itu. Intinya seperti itu kan. Jadi kalau prosesnya baik, tujuannya baik, ya tidak melanggar aturan Allah, itu boleh. Bahkan itu bisa menjadi sarana untuk meningkatkan diri menuju cinta yang berkualitas tadi. Contoh ya, ada proses begini. Awalnya kita itu tertarik dengan lawan jenis, maupun tertarik dengan mobil, dengan kendaraan, dengan harta benda gitu. Awalnya tertarik, lalu kita mendapatkannya. Setelah kita mendapatkannya, lalu kita kemudian mengelola itu menjadi satu proses yang baik. Lalu Allah pasti nanti akan mencoba kita. Kalau kita punya istri, pasti akan dicoba. Dicoba untuk apa? Dinaikkan kelas. Begitu juga kita punya kendaraan yang kita sangat sukai, terutama anak-anak komunitas-komunitas yang senang kendaraan itu. Itu pasti nanti ada cobaan-cobaan tersendiri. Yang intinya cobaan itu adalah mengantarkan kita pada bagaimana kita meningkatkan. Tidak cinta hanya sekedar cinta karena suka, cinta karena mohon maaf ada hubus syahwat, hubus kesenangan dengan kesenangan itu bukan. Tetapi dari cobaan-cobaan itu akan mengantarkan kita, kalau kita memang betul menyikapi dengan betul, akan mengantarkan kita pada satu peningkatan kualitas cinta kita. Cinta yang berkualitas akan menjadi kasih, akan menjadi sayang. Karena apa?
kalau tidak ada kasih sayangnya, cinta tingkat rendah yang nggak ada kasih sayang, itu sedikit ada masalah mudah bubar. Bukan karena rupa yang tampan, wajah yang cantik, bukan karena harta yang melimpah, bukan karena itu cinta terbangun. Tapi cinta itu terbangun menjadi langgeng kalau ada kasih dan sayang. Kalau hanya sekedar karena rupa yang tampan, harta benda melimpah, itu tidak abadi, mudah sekali pupus. Dan itu juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu surat Quran, surat Maryam ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Oke, kita tutup dengan doa ya. Kita doa bersama-sama, saya pimpin, kita konsentrasi bersama-sama. Kita dahului dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wad dhair waj'alna wa iyyahum minal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan kegiatan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di meeting Zoom malam hari ini. Jangan lupa kita ada rutin untuk tiap minggu. Malam Jumat besok kita akan ketemu lagi. Terus terakhir dari saya, dari kesimpulan tadi, enggak kesimpulan, sedikit satu kalimat, itu manusia itu udah dianugerahi kasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendasari segala cinta sesuatu kepada terhadap sesama atau terhadap benda itu salah dasarnya, dasar cintanya. Kita harus tetap dasari semua cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.